Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unza yaitu Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan saya hormati dosen pengampu mata kuliah pada hari ini. Baik, saya Dwi Fatika Ramadhani, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan sedikit tentang pengertian keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, prinsip-prinsip Islam dalam mengatur keuangan atau untuk mengatur ekonomi negara dan dalam membantu masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu. Keuangan sosial Islam di Indonesia ini fokus pada instrumen-instrumen yang berbasis kebaikan sosial. Contohnya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Seperti yang kita ketahui, yaitu keuangan publik Islam mengatur bagaimana pemerintah bisa menggunakan dana untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi sesuai dengan aturan syariahnya. Misalnya, pajak bisa dilihat dari konteks Islam, yaitu ditambah juga dengan zakat. Nah, di sini zakat itu bisa dianggap bisa membantu ekonomi masyarakat, gunanya untuk mengurangi ketimbangan dan juga membantu orang yang butuh. Dan juga selain pajak, negara juga bisa mengambil andil zakat buat urusan keuangan publik. Nah, untuk pengertian keuangan Islam sosial, itu lebih fokus pada dana-dana yang sifatnya sosial, seperti zakat. Zakat ini uang yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu untuk membantu orang yang lebih miskin. Yang kedua, wakaf, yaitu harta yang diberikan untuk kepentingan umum. Tanah, contohnya seperti tanah untuk bangun masjid, sekolah, atau rumah sakit. Dan yang ketiga, infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini donasi sukarela yang sifatnya lebih bebas. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, yaitu keuangan sosial Islam ini mempunyai peran penting. Nah, seperti yang disebutkan tadi, zakat, wakaf, dan infak bisa membantu pemerintah dalam membiayai proyek-proyek yang tujuannya untuk kesejahteraan publik. Seperti yang contoh tadi, bangun sekolah, rumah sakit, dan struktur lainnya. Nah, jadi singkatnya, keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia itu tentang bagaimana dana-dana dari zakat, wakaf, dan sedekah tadi itu bisa dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan publik, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi sesuai dengan aturan-aturan Islam syariah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang pertama, yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan keuangan publik Islam. Pengelolaan keuangan publik Islam berbeda dari ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan materi. Islam menekankan kesejahteraan yang mencakup dunia akhirat dengan aspek spiritual dengan sebagai prioritas. Fungsi utamanya adalah mendistribusikan kesejahteraan secara adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, penerimaan pemerintah berasal dari sebagai sumber seperti zakat, ghanimah, dan lain sebagainya. Pendapatan ini dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan rutin seperti zakat, jizyah, dan kharaj, di mana penerimanya terbatas pada kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran, dan pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok lain. Selain itu, pendapatan zakat dipisahkan dari pajak seperti fai' dan kharaj. Zakat memiliki sifat religius dalam pembayaran, sedangkan fai' bersifat politis. Landasan pengelolaan keuangan publik Indonesia. Landasan anggaran negara di Indonesia tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengajukan anggaran pendapatan dan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan, maka pemerintah akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang untuk sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama DPR. Dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika disetujui pemerintah menjalankan anggaran tahun sebelumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.